Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu a'lamu bima tasna'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ri'im muslimin tahdhuruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullahu. Dalam kesempatan kali ini kita masih alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertemu muka, berpandang wajah di haflah al-mubarakah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara channel Abdul Qahar IG Abdul Qahar 0810 di YouTube Abdul Qahar Guru Selatan, Facebook Abdul Qahar, semuanya adalah simal dakwah. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan khususnya kita diberikan kesehatan, baik kesehatan batin maupun kesehatan zahir. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ditemani dengan salawat Nabi pagi yang sangat merdu dan indah. Yang membacakan salawat ini baiknya adalah salawat Nabi pagi musik Islami penyejuk Imam Full album salawat Nabi pagi neng di YouTube-nya .com ini ya. Mudah-mudahan hati kita sejuk dengan mendengarkan sholawat. Dan kita bahas jadwal kita kemarin yang ke-10, yaitu sunat sembahyang. Sunat sembahyang senantiasa khusyuk di sepanjang sembahyang. Maka khusyuk ialah hati senantiasa dalam keadaan sadar dan ingat. Bacaan-bacaan zikir-zikir dan doa yang diulangi-ulangi oleh lidah di samping mentadabur maknanya dan merasakan bahwa dirinya sedang bermunajat dengan Tuhannya Subhanallah wa ta'ala. Jadi khusyuk itu adalah tahdirul qalbi, zahir hadir, hati hadir, dan kita ini sedang melaksanakan sholat seperti itu. Jadi khusyuk itu fokus bahwasanya kita sedang melaksanakan sholat seperti itu.
Sebenarnya khusyuk dengan makna tersebut mesti wujud pada satu juz daripada juz sembahyang. Apabila seseorang lalai di sepanjang sembahyang dari awal hingga akhir, maka sembahyang batal. Manakala berterusan dengan keadaan khusyuk di sepanjang sembahyang, ia adalah sunnah yang menyempurnakan. Imam Muslim 228 meriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'im muslimin tahduruhu salatu maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunubi malam yu'ti kabirata wa dzalika dahra kullahu." Seseorang muslim apabila datang waktu sembahyang fardu, lalu dia mengelokkan atau menyempurnakan wudunya, khusyuknya dan rukuknya, sembahyangnya niscaya ia menjadi kafarah kepada dosa-dosa yang lalu, dosa-dosanya diampunkan selagi dia tidak melakukan dosa besar. Yang demikian itu adalah sepanjang masa. Dosa besar ialah seperti bermuamalah dengan riba, ya, dosa besar zina, bunuh diri, qatlun nafsi, musyrik, hukukil walidaini, menyakiti orang tua, itu dosa besar. Makan riba, dosa besar. Minuman arak, mabuk, seumpamanya. Maksud yang demikian itu adalah sepanjang masa ialah dosa-dosanya yang kecil terhapus sepanjang masa, ya, disebabkan sembahyang yang berterusan sepanjang hayat. Karena sembahyang dilakukan berulang untuk kali setiap hari. Inilah diantara sunnah-sunnah yang semuanya dinamakan sunnah hayat. Sekiranya orang yang bersembahyang meninggalkannya, maka dia tidak disunatkan menampungnya kembali dengan sujud sahwi. Berlainan dengan bahagia yang pertama dinamakan sunnah abad, di mana apabila seseorang yang bersembahyang meninggalkannya, maka disunatkan ia menggantikannya dengan melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Yang ketiga, sunat selepas selesai mengerjakan sembahyang, ya, sebelum sembahyang, sedang sembahyang, dan yang ketiga, sunah sebelum sembahyang, sesudah sembahyang. Sesudah sholat apa aja disunatkan melakukan perkara-perkara berikut selepas bersembahyang. Yang pertama, istighfar, zikir dan doa. Imam Muslim 591 meriwayatkan, apabila Nabi SAW selesai dari sembahyang, baginda beristighfar, astagfirullahaladzim, seperti itu. Astagfirullahaladzim, contohnya seperti itu. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Istighfar itu adalah bagaimana istighfar adalah minta. Allahumma anta salam wa minka salam, teruskan. Allahumma ya Allah, anta sesungguhnya engkau ya Allah salam, yang memiliki keselamatan, tabarakta wa minka, dan engkau daripada mula ala atau muamalah, ya Allah engkaulah Tuhan alaihissalam. Assalam,
daripadamu lah salam, kedamaian dan keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Seperti itu. Imam diharuskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengejar kepada makmum. Dan apabila mereka telah mempelajari makna, imam hendaklah merendahkan suaranya. Al-Imam Bukhari 805 dan Muslim 583 meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau memberitahu bahwa mengangkat suara ketika berzikir selepas orang ramai selesai mengerjakan sembahyang adalah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim 596 meriwayatkan daripada Ka'ab bin Uzair radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, zikir-zikir atau tasbih yang dibaca berulang-ulang setiap kali selepas sembahyang wajib tidak akan menjadi sia-sia, akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Zikir tersebut ialah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu 597 disebut dan bertakbir 33 kali, maka jumlahnya 99. Kemudian dia membaca supaya cukup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cocok 100. At-Tirmidzi 3470 meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan selepas sembahyang subuh dalam keadaan dia masih melipatkan kakinya, belum beredar dan belum bercakap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak aku sekutu baginya, bagi yang kerajaan dan baginya juga puji-pujian. Dialah yang menghidup dan mematikan. Dia amat berkuasa di atas segala sesuatu. Sebanyak 10 kali maka ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 kejahatan, diangkatkan untuk 10 derajat, dan dia sepanjang hari itu terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan dan dijaga daripada gangguan syaitan. Abu Daud 1522 meriwayatkan daripada Muaz, ya, bin Jabar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memegang tangannya lalu bersabda, wahai Muaz, demi Allah, aku kekasih kepadamu, kasih kepadamu. Lalu baginda bersabda lagi, wahai Muaz, aku wasiatkan kepada kamu supaya jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap kali selepas sembahyang doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah Rabbana udal jalali wal ikram. Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Di sana banyak lagi doa-doa yang zikir-zikir yang boleh dibaca selepas sembahyang secara umumnya dan selepas setiap sembahyang secara khusus, yang mana ia dapat diketahui melalui buku-buku hadis dan buku-buku zikir. Yang pertama, yang kedua, berpindah tempat. Muhammad
Berpindah tempat dari tempat sembahyang fardu ketika hendak menunaikan sembahyang sunat. Ini dilakukan bagi sembahyangkan tempat-tempat sujud karena kesemuanya itu akan menjadi saksi untuknya. Yang afdalnya ialah apabila dia sembahyang fardu. Ketika hendak menunaikan sembahyang sunat yang dilakukan bagi membayangkan wujud karena kesemuanya itu akan menjadi saksi untuknya. Fi dunya wa fil kubur mata jahro fil dunya una fil ghufran hati mata kubur hadiyatan kubur hati mata jahro saduna fil dunya Berpindah-pindah. Yang kedua, berpindah tempat dari tempat sembahyang. Al-Imam Bukhari 698 dan Muslim 781 meriwayatkan daripada Nabi SAW bahwa baginda bersabda, "Fasallu ayyuhan nas Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa in afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktub." Sembahyanglah kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu. Sesungguhnya sembahyang yang lebih afdal ialah sembahyang seorang itu di rumahnya kecuali sembahyang diwajibkan fardu di masjid. Imam Muslim 778 meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qadha ahadukum salatuhu salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun min salatihi khairan." Timata zahra fi dunya. Apabila saudara kamu telah selesai sembahyang di masjid, maka dirikanlah juga sembahyang di rumahnya. Sesungguhnya Allah menjadikan diri sembahyang itu kebaikan. Yang ketiga, apabila mereka kaum lelaki sembahyang di masjid dan di belakang mereka terdapat golongan wanita, maka disunatkan kepada kaum lelaki agar tetap duduk di tempat mereka, sehinggalah golongan wanita meninggalkan tempat mereka. Ini karena bercampur dengan mereka adalah perkara yang boleh membawa kepada kerusakan. Al-Imam Bukhari 828 meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu, apabila golongan wanita di zaman Rasulullah SAW selesai melakukan sembahyang, diwajibkan mereka bangun meninggalkan tempat sembahyang, sedangkan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat tetap berada di tempat mereka sehingga ke satu waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Rasulullah SAW bangun, maka sahabat-sahabat pun bangun. Menurut satu riwayat juga daripada Ummu Salamah, dia berkata, apabila Rasulullah SAW memberi salam, maka kaum wanita bangun. Apabila baginda selesai memberi salam, baginda duduk sekejap di tempat duduknya sebelum baginda berdiri. Jadi perempuan yang sholat di masjid harus cepat-cepat pulang. Ibnu Saibah al-Zuhri, salah seorang perawi, menyatakan, kami berpendapat bahwa ini dilakukan supaya golongan wanita sempat meninggalkan tempat mereka sebelum golongan laki dapat bertemu mereka. Besok kita
Mudah-mudahan Anda bisa bertemu kembali perkara-perkara makruh ketika sembahyang. Ya. Sunat sudah, wajib sudah. Besok makruh. Seterusnya kita baca tarjamatul fadl. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainil ilmi rahmatika ya arhamar rahimin. Taraktu bikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballah wa sunnah wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada kamu dua hal. Pegangan, jika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Pegangan itu adalah apa? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Al-Quran dengan sunnah Rasul kita pegang sampai mati, tidak akan tersesat. Wa bitaqi fi ma takallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah, tuntunlah atau kehidupan akhirat dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan, kenikmatan, rahmat, dan lain-lain. Tetapi dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia ini, kenikmatan dunia, dan berbuatlah baik kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Carilah kehidupan dunia juga kita cari, walaupun nikmat cuma sekejap, tapi nikmatilah dunia ini. Carilah tempat kita kembali, akhirat selamanya tidak akan kembali. Dan dunia walaupun sekejap kita nikmati. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadilah kebaikan di muka bumi ini, tanam-tanam kebaikan. Wa anzala ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qasas 28 tadi, bab tadi ya, 77. Surah An-Nahl 44, wa anzala dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Jadi wa anzala, Quran diturunkan agar kita berpikir di dalamnya ada apa. Tim penyusun saudara-saudaranya bahwa wa in yakun sawaba faminallah wa iyyakum khata'a faminni wa minasyaitani wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Dan sekiranya benar maka itu adalah datangnya dari Allah, dan sekiranya salah maka berarti itu datangnya daripadaku sendiri dan daripada syaitan. Allah serta Rasulnya berlepas diri daripadanya. Kita baca terjemahnya. Di sini ada wakof zo ain gin. Ya. A di sini seperti a i u pada kata apa itu dan umat. Alif atau a, ba seperti b pada kata buku, seperti itu. Ta seperti pada kata takut. Sa, ujung lidah diletakkan pada ujung gigi atas tanpa ditekan, kemudian hembuskan seperti th, ta pada kata Inggris there gitu ya. Ja seperti ja pada kata jalan. Ha, mulut dibuka di tengah-tengah tenggorokan dari dada bagian luar, dihembuskan napas seperti ha pada kata hayya, hayal. Kha,
ditegakkan ke arah atas seperti ka. Mulut dibuka, tenggorokan bagian luar pada kata makhluk kha seperti itu. Kha khi hu akh khu khon khaliqah. Na minal mukhni mukhon khaliqah gitu. Akho akhi akhu seperti kata kaha tadi makhluk. Da itu ya nama huruf Arab itu huruf Arab da, nama huruf dai, huruf Latin berarti D, seperti D pada kata dari. Za, huruf Latinnya berarti za. Da ada za. Ujung lidah ya, ujung lidah ditegakkan ke arah langit, napas dihembuskan sampai lidah bergetar seperti bunyi R pada kata roti. Za, huruf Latinnya Z, seperti Z pada kata jenazah ya, za seperti itu. Sin, huruf Latinnya S, seperti S pada kata sapi, safu contohnya. Sesudah, seandainya, nah itu. Sya, shin berarti S sama Y, seperti saya pada kata masyarakat gitu. So berarti sod, Latinnya SH. Kedua belah gigi ditegakkan, kedua bibir dikucupkan, kuncupkan, so. Ujung lidah ditegakkan lalu ditekan pada pangkal gigi atas, lalu nafas dihembuskan seperti so pada kata sholat. Bo, gigi direnggakan, kedua bibir dikuncupkan, ujung lidah ditekankan pada pangkal gigi atas, dan tapi lidah bagian dalam seperti do pada kata hadir. Ujung lidah ditekankan pada pangkal gigi atas sambil mengarah ke langit. Langit ya. Kemudian lalu ditekan pada pangkal gigi atas, lalu napas dihembuskan seperti so pada kata sholat. Do berarti gigi direnggangkan, do dh berarti. Tegakkan kedua bibir dikuncupkan, ujung lidah ditekankan pada pangkal gigi atas, dan tepi lidah bagian dalam seperti do pada kata hadir. Hadlir, do, haulir. To, ujung lidah ditekankan pada pangkal gigi atas sambil mengarah ke langit. Langit kemudian hembuskan napas seperti TH pada kata batin. Z, ujung lidah dikenakan pada ujung gigi atas. Z, dan bagian ujung lidah disebut ditegakkan ke arah atas, lalu napas dihembuskan seperti Z pada kata zahir. Ain, falhana, tegakkan tenggorokan ditengahkan dan ditegakkan naik ke arah lubang hidung. Kayak sapi itu ya, atau kerbau seperti A dan pada kata alam dan ni'mat seperti itu. Ain, an'amta seperti itu. An'amta alamin, rabbil alamin, seperti itu. Ghin, tenggorokan bagian luar ditegakkan sambil ditekan ke arah atas, lalu napas dihembuskan seperti gha pada kata ghanili, ghanimah. Fa, seperti fa panta ya pada kata fajar. Qa, tenggorokan bagian luar ditegakkan, pangkal lidah diarahkan pada langit-langit, lalu napas dihembuskan seperti ki pada kata takdir. Taqdir, qanqi qubaq qon qoniqaq naminal muqani muqaqan qaniqa, dicabok
kap, seperti kap pada kata kali. Seperti itu. Kali. Iya. Pada kata kali, la seperti pada kata lalu, seperti itu. Mim seperti ma, m, huruf m pada kata malu. Yahumulana. Nun berarti pada kata naluri, n. Wau berarti w, seperti w pada kata wakil. Ha berarti kata ha. Mulut dan tenggorokan dibuka bersama-sama. Lalu dihembuskan napas dari dada bagian dalam agar keras seperti ha pada kata hampir masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza mim. La berarti latif. Gabungkan dari huruf lam dengan alif la. Hamzah pembacaannya huruf dikagetkan lalu mendadak berhenti seperti pada kata mu'min dan tak dapat a, ya, seperti yang pada kata raya. Humul muflihun seperti itu. Lana wafalhana jaza wa'dahu al-juj sabi'u berarti 7 juz ke 567 ya. Surah Al-Ma'idah ayat 5 juz ke 567. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Seperti itu. Dan apabila mereka mendengarkan, wa'iza itu adalah dan apabila sami'u mereka mendengarkan ma unzila, ma apa yang diturunkan, ila rasul kepada rasul. Taruh kamu lihat ayunuhum mata mereka natafilu mencucurkan minad dam'i dari air mata, mimma dari apa disebabkan mereka ketahui arafu minal haqqi dari kebenaran. Yakuluna mereka berkata. Kalau kola sudah berkata, kalau yakulu akan berkata. Kola yakulu kulan. Rabbana berarti ya Tuhan kami. Robbi ya Tuhan kami. Rabbana Tuhan kita semua. Amanna kami telah beriman. Paktubna maka catatlah kami ma'a bersama, ma'a itu dengan asyahidin orang-orang yang menjadi saksi. Jadi ayat ini menerangkan tentang apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka menjujurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman pada, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi pelipur kalbu, pelepas lara Al-Quran. Terus ketika dibacakan Al-Quran wajilat qulubukum bergetar jiwanya. Seperti Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan ayat pertama, yaitu bergetar jiwanya.
Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mencintai Al-Quran dan bergetar dan mengimani atas agama Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan ayat 84-nya, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u ay yudkhilana rabbuna ma'al qaumil shalihin. Mengapa kami tak tahu? Wa ma lana, mengapa kami tidak beriman billah kepada Allah, wa ma, dan apa yang ja'ana datang kepada kami minal haqq, dari berupa kebenaran, dan kami menginginkanmu ayyudkhilana, agar masukkan kami Rabbana, ya Tuhan kami semua, ma'al qaumi, beserta ke dalam kaum golongan as-salihin yang soleh. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang kepada kami berupa kebenaran, padahal kami sangat menginginkan agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan-golongan orang yang soleh. Ya, surah 84 Al-Maidah. Dan kita teruskan dengan Sahih Al-Bukhari, dibaca ta'ziman wa takriman. Kita baca tentang babdah. Babut birrul walidain, berbakti kepada orang tua. An Abdullah qala sa'altu, nyari atau dari Abdullah radhiyallahu katanya, saya bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW, ayin amila ahabbu ilallah azza wa jalla, apa yang dicintai, apakah amal yang lebih dikasihi Allah? Jawab beliau, qala salat ala waqtiha, salat di waktunya. Qala summa ayy, qala summa birrul walidain, summa qala al jihad fisabilillah. Jadi dari Abdullah qala satu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa amal yang paling dicintai dan hebat itu dah, yang keren, yang bagus? Yang pertama adalah salat ala waktu, salat dalam waktunya. Salat duhur langsung salat duhur. Jangan sampai sholat duhur, sholat asar, artinya diqadha, telat. Sholat asar, sholat maghrib. Jadi hebat. Yang kedua, birrul walidain. Ya, qala summa birrul, ya, menyayangi, mencintai orang tua. Ya, cintailah orang tua, karena orang tua adalah kunci atau jimat bagi kita, jimat kesuksesan untuk kita. Orang tua, birrul walidain, itu amal yang paling hebat. Ya, munjung ulah ka gunung cenah muja ulah ka sagara, munjung teh kudu ka inung, muja kudu ka bapa, tah eta cara orang Sunda namanya minta perlindungan biar hidup kita berkah. Yang disebut berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Hidup kita tidak sempit seperti itu, luas, karena Tuhan berikan keluasan alam semesta ini sangat luas sekali. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi 3 poin yang amal paling hebat. Pertama adalah sholat dalam waktunya. Yang kedua, mencintai kepada orang tua, menjaganya dari apapun yang diperlukan oleh orang tua kita. Ya, pernahkah kita berpikir menggadaikan jiwanya waktu dulu kecil, digadaikan badannya untuk kita? Makanya kembalikan sekarang sudah dewasa kita, cintailah kepada orang tua kita ini sampai nyawa melayang kita. Ya, kasih dia itu nyanyikan Iwan Fals, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, penuh dirintang untuk aku anakmu. Ya,
Ingin rasanya aku berlutut di pangkuanmu, lalu doa-doa membasuhi tubuh, lalu doa-doa. Ya, sedih banget ya. Cintailah kepada yang masih punya orang tua, cintailah, kunjungi, telepon ya. Yang kedua dari 1689 hadisnya, an Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaku bihusni sahabati qala ummuka qala man qala ummuka qala sumaman qala ummu qala sumaman qala suma abuka. Jadi Abu Hurairah dulu katanya, danlah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Jawab beliau, ibumu. Tanya orang itu, sesungguhnya itu apa? Jawab beliau, ibumu. Tanya kemudian, itu siapa lagi? Jawabannya adalah ibumu. Tanya siapa lagi? Jawab beliau kemudian, itu bapakmu. Jadi tingkatan kasih sayang adalah ibu, 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 ibu. Engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, itu kan. Jadi ibumu, ibumu, ummuka, 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 semua bukan. Artinya bukan kita tidak sayang kepada orang tua, bapak. Bapak juga sama harus kita hormati dan cintai. 2 poin ya, berbakti kepada ibu kita. Besok masih kita berbakti kepada orang tua. Masih banyak-banyak hadis lagi. An Abdullah ibni Amrin wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu qala Allah ka abwa wa ini. Qala na'am qala papika pajahid. Dari Abdullah bin Amr berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, saya pergi berjuang. Rasulullah SAW bertanya, Ibnu, bapakmu masih hidup? Ia menjawab, masih. Rasulullah SAW berkata, berjuanglah menjaga kedua orang tuamu. Jadi ada seorang laki-laki, Abdullah Amir qala, berjihad ya, ajahidu qala alaka abawaini, berkata kepada Rasulullah SAW, saya pergi berjuang. Rasul bertanya, ibumu, bapakmu masih ada? Ada orang berjuang datang ditanya ke Rasul, kamu orang tua masih ada? Ada. Berjuanglah untuk orang tua kamu, jaga orang tua kamu. Itu. Dari Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah berkata, termasuk dosa yang paling besar adalah kalau orang mengutuk kedua orang tuanya. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mengutuk ibunya? Beliau menjawab, kalau seorang mencaci pada bapak orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci bapaknya dan mencaci ibunya. Jadi kalau seorang ibu bapaknya, kalau seorang mencaci bapak orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci bapaknya dan mencaci ibunya. Kita mencaci bapak orang lain, bapak orang lain itu mencaci bapaknya, itu. Ya. Termasuk dosa yang paling besar, jangan. Masya Allah, jangan ya. Dosa besar, mencaci, memaki pada orang tua. Dari Al-Mughirah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah melarang keras, mengharamkan kamu mendurhakai ibu, melarang berbuat kikir dan mengubur anak perempuan. Tuhan benci kalau kamu terlalu banyak berbicara begini begitu, terlalu banyak bertanya serta membuang-buang harta tidak pada tempatnya. Ya, nggak boleh. Hadis yang kelima dari Anas Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan dosa-dosa besar atau pernah ditanya,
Orang tentang hal itu beliau berkata, mempersekutukan Allah, membunuh manusia durhaka kepada dua orang tua. Setelah itu beliau berkata, akan saya beritakan kepadamu dosa besar yang paling besar. Beliau melanjutkannya perkataan bohong, atau beliau berkata kesaksian yang dusta. Ya, dosa besar di antara yang besar adalah satu berbohong. Makanya Rasul gelar Al-Amin, terpercaya. Tidak boleh kita melaksanakan bohong. Ya. Dosa besar di antara yang besar, satu bohong, yang kedua tadi janji palsu. Ya, berarti munafik gitu. Hati-hati dengan janji palsu, berbohong, karena dosa besar di antara yang besar adalah berbohong dan janji palsu. Ya, itu termasuk golongan yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalat qamu qasala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Ya. Janganlah kita termasuk orang-orang yang munafik, karena orang munafik akan dimasukkan dalam neraka yang sangat dalam. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada munafik wal munafikun dan menyakiti orang tua, dan kita termasuk orang yang membirrul walid dan mencintai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita perbincangan tentang ilmu fikih Al-Qur'an surat Al-Maidah dan hadis tentang mencintai kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita disehatkan, yang sudah tiada Allah terima di sisinya surga Allah Subhanahu wa taala. Khutmas wa da'ma qadar, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.